الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمان أوصيكن وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang melimpah ruahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga di malam hari ini walaupun minggu kemarin kita libur karena hujan, dan itu sudah disepakati kalau hujan libur, mudah-mudahan pada malam hari yang cerah ini Allah terus menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa di dalam perlindungan Allah, senantiasa dicurahkan keberkahan, keselamatan, kesehatan bagi kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini adalah tentang fungsi ibadah. Kemarin kita berbicara tentang macam ibadah, ruang lingkup ibadah. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang apa fungsi dari ibadah. Semua ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia, seperti ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa, itu bukanlah untuk memberatkan manusia. Jadi kalau Allah merintahkan kita untuk sholat, itu bukan agar supaya kita menjadi lelah, agar supaya kita menjadi capek, agar supaya kita menjadi ngantuk. Begitu juga ketika Allah mensyariatkan kepada kita puasa, maka tujuan syariat puasa itu bukan untuk menyiksa kita manusia. Demikian juga dengan syariat ibadah haji, bukan untuk agar supaya kita menjadi miskin karena itu, tetapi justru syariat ibadah itu nantinya kemanfaatan, kebaikannya akan kembali kepada manusia sendiri. Karena Allah tidak butuh ibadah manusia. Sebab Allah itu maha kaya,
ghaniyun 'anil alamin, justru manusialah yang butuh kepada Allah. Kita manusia ini yang bergantung kepada Allah segala sesuatunya. Makanya kemudian di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-57-58 Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan, kata Allah. Innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin, kata Allah. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak butuh kita, tidak butuh ibadah kita. Justru yang butuh itu adalah kita kepada Allah. Karena Allah tidak minta makan kepada kita, Allah tidak meminta rezeki kepada kita. Kenapa? Karena innallaha huwar razzaq. Justru Allah itulah yang maha pemberi rezeki. Rezeki yang kita makan, rezeki yang kita buat fasilitas kehidupan kita, itu datangnya dari Allah. Itu pemberian Allah, yarzuqu liman yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Terkadang bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak memberikan rezeki sebanyak-banyaknya, gak ada yang bisa menolak. Demikian juga ketika Allah menguji kita dengan membatasi rezeki yang dirasakan oleh kita, bahwa rezeki terbatas diberikan oleh Allah, itu juga kehendak Allah. Oleh karenanya kita, rezeki kita, hidup kita, daya kekuatan kita, kelemahan sakit kita sangat bergantung kepada Allah. Ini pelajaran tentang ibadah yang erat kaitannya dengan tauhid, erat kaitannya dengan akidah. Orang yang belajar ketauhidan, orang yang mengkaji mendalami akidah, hidupnya tidak akan pernah sedih dan susah. Kenapa? Karena dia yakin apa yang diberikan kepadanya oleh Allah itu yang terbaik. Oleh karenanya Allah mengatakan huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Artinya tidak butuh sandaran, tidak butuh bantuan, tidak butuh rezeki dari makhluknya. Justru Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan daya, Dia yang memberikan manusia itu kuat atau lemah, sehat atau sakit, Allah yang memberi. Oleh karenanya kemudian kita hendaknya bergantung kepada Allah. Orang yang memiliki akidah yang kuat mengatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Rezeki kita bergantung kepada Allah, sehat kita bergantung kepada Allah, kekuatan kita bergantung kepada Allah, ilmu yang kita miliki juga bergantung kepada Allah. Makanya kita sering-sering diajarkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, la haula wala quwwata illa billah, kecuali kekuatan dan daya itu diberikan atau ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyu yang maha tinggi, Al-Azimu yang maha agung.
Daya yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu sangat bergantung kepada Allah. Dan itu harus diyakini. Kemudian karena manusia sangat bergantung kepada Allah, manusia diciptakan oleh Allah, Allah yang nantinya memberikan petunjuk, makan dan minum kita bergantung kepada Allah. Allah juga nanti yang akan menyembuhkan ketika kita sakit. Dialah yang mengampuni ketika kita berlaku khilaf. Allah lah yang berikan maghfirah ketika kita terlanjur berbuat dosa. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku, lantas Allah memberikan aku petunjuk. Jadi Allah menciptakan kita ini kemudian tidak dilepaskan begitu saja. Allah berikan petunjuk bagaimana cara hidup. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang berikan makan aku dan memberikan minum aku. Gak ada yang lain. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ini harus diyakini, harus dijadikan wiritan, dijadikan doa setiap hari ketika kita dalam keadaan gundah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ditimpa sebuah problem yang kemudian kita tidak kuasa untuk memecahkan persoalan itu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, Dialah yang telah menciptakan aku, Dia yang berikan aku petunjuk, dan Tuhanku yang memberikan makan dan minum kepadaku. Jika aku dalam kondisi sakit, fahuwa yashfin, Dia yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni summa yuhyin. Dan Dialah Allah nanti yang akan mematikan kita dan akan menghidupkan kita kembali. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan kemudian yang amat kuinginkan, Dia mengampuni kesalahanku nanti di hari kiamat. Jadi Allah yang menciptakan kita, memberikan kita petunjuk, memberikan makan dan minum kita. Kalau kita suatu saat di dalam kehidupan dunia ini sakit, Allah yang berikan kesembuhan. Lalu kemudian Allah menghendaki kita meninggal, mati, nanti yang menghidupkan kembali Allah. Dan yang amat kuinginkan, walladzi atma'u ayyaghfira li, agar supaya Allah mengampuni dosaku. Khoti'ati, kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, nanti pada hari kiamat. Jadi ibadah itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena yang menciptakan kita Allah, yang beri petunjuk kita Allah, yang beri makan kita Allah, yang kasih minum kita Allah. Kalau kemudian kita jatuh sakit, yang menyembuhkan Allah. Kalau nanti kita sudah sampai ajal kemudian kita mati, yang menghidupkan lagi nanti Allah. Tidak ada yang diharapkan oleh kita kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita nanti berada di hari kiamat. Itu yang diinginkan oleh kita. Gak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah tidak butuh kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya adalah kembali kepada kita sendiri. Contoh, apa manfaat di dalam ibadah khusus seperti syariat solat misalnya? Allah berfirman, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayo kamu dirikan solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ibu-ibu, munculnya perilaku mungkarat,
munculnya perilaku fahsya, keji. Bedanya gini, mungkar itu hal-hal yang menentang aturan Allah, merampok, mencuri, korup, mar'at, itu hal-hal mungkar. Yang keji itu fahsya, ini kalimat jamaknya dari fahisyah itu menjadi fahsya itu. Jangankan melihat, mendengar cerita perbuatan dosa yang dilakukan ini kita menjadi jijik, itu perbuatan fahsya. Seperti zina, LGBT. LGBT itu bukan singkatan dari laki-laki ganteng. LGBT, laki-laki ganteng punya istri 3. Tapi singkatan L itu apa? Lesbi. Perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Ada transgender yang laki pingin dirubah jadi perempuan, yang perempuan pingin dirubah jadi laki. Nah, kalau mendengar ini, jangankan dalam pikiran kita itu sudah ada semacam hal yang menjijikkan. Maka itu disebut dengan fahsya, perbuatan keji, zina. Nah, hal-hal yang mungkarot, yang keji itu terjadi di masyarakat kita karena perilaku sholat di masyarakat itu tidak betul. Jadi ukuran sholat kita itu menjadi benarnya itu dalam praktek kehidupan ketika pelaku sholat seperti kita ini jauh dari perilaku mungkar dan keji. Kalau rajin sholat, berjamaah rajin, tapi fitnah juga rajin, kekejian dilakukan rajin, mungkarot dilakukan juga, sholatnya tidak benar. Makanya Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau pelaku solat sudah tidak berlaku mungkar, pelaku solat takut melakukan kejian, solatnya benar. Solat jangan hanya diukur cara takbir saja. Cara takbirnya benar, cara sujudnya benar, cara rukunya benar sesuai syariat, tapi juga rajin mengumpat orang. Gak benar. Dia hanya benar dalam praktek rukuk sujud saja. Tetapi isi dari solat, isyarat-isyarat yang ada di dalam solat, janji-janji yang diucapkan kepada Allah dalam solat, gak dilakukan. Makanya kemudian muncul perilaku fahsya, muncul perilaku mungkar. Manfaatnya apa? Kalau kemudian dalam sebuah keluarga sholatnya sudah bagus, ibunya, ayahnya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, sholatnya sudah benar, gak akan ada di dalam rumah itu perilaku mungkar. Enggak akan ada istri menipu suami, suami menipu istri. Enggak akan ada di dalam rumah itu kecurangan. Kenapa? Salatnya benar. Dan salat yang benar dijamin oleh Allah jauh dari perilaku fahsya dan mungkar. Tetapi kalau di dalam sebuah rumah tangga itu masih ada perilaku keji, masih ada perilaku mungkar, kejujuran semakin langka, berarti salatnya tidak benar. Jadi ibadah solat yang kita lakukan itu manfaatnya kembali kepada kita, bukan dibutuhkan oleh Allah. Solat yang kita lakukan itu untuk kemanfaatan kita, untuk kebaikan istri kita, kebaikan suami kita, kebaikan anak-anak kita, dan kebaikan kerukunan, kedamaian di dalam rumah kita. Makanya ada kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, selain solat yang dilakukan sehari 5 waktu menjadi sarana agar seseorang senantiasa ingat Tuhannya yang banyak memberikan kenikmatan, solat itu juga merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah.
Salat itu juga menunjukkan bahwa manusia adalah hamba yang sangat butuh kepada Allah. Kalau kita merasa butuh kepada Allah, maka tentunya harus mendekat kepada Allah dengan rajin melaksanakan salat. Karena salat itu dibutuhkan oleh kita, ibadah salat ini menjadi kebutuhan bagi kita, maka kita minta tolong kepada Allah agar dibimbing, agar senantiasa bisa bersyukur, dan agar senantiasa Allah lepaskan dari segala bentuk kesulitan ketika kesulitan itu datang menimpa. Maka salat di dalam ayat Quran surat Al-Baqarah nanti dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah wa innallaha ma'as sabirin. Ada lagi ayat, wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Artinya kalau kita ini butuh pertolongan, yang sekiranya pertolongan itu manusia tidak sanggup atau kita sulit mencari pertolongan, Allah perintahkan kita sabar dan lakukan solat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Hidup di dalam muka bumi ini tidak senantiasa nyaman, tidak senantiasa nikmat, jauh dari persoalan yang tidak disuka. Tidak. Hidup ini bagaikan gelombang. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang senang, tapi tiba-tiba Allah berikan ujian, kesulitan. Untuk apa? Agar supaya ingat kepada Allah. Ada juga di dalam perjalanan hidup ini, kalau kita jalan-jalan senang, ada nanti waktunya ibu itu jalan-jalan dalam keadaan susah. Arah yang dituju sama, misalkan ke Jakarta waktu senang-senang gembira, besok akan ada jalan ke Jakarta dalam hal rangka susah. Itu kehidupan dunia, ini bukan akhirat. Jadi jangan pernah membayangkan dalam kehidupan ini sesuai dengan keinginan nafsu kita. Ada kalanya kita ini duduk dalam keadaan senang, ada kalanya duduk dalam keadaan susah. Oleh karenanya kemudian Allah turunkan ayat ini. Allah berikan jalan keluar. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah bis sabri was salat, dengan keadaan sabar dan solat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika kondisi yang tidak kita inginkan itu betul-betul terjadi pada kita, sikap yang harus dilakukan pertama kali adalah sabar. Sabar itu terjadi pada hentakan pertama. Jadi begitu mendengar sebuah musibah atau kita terkena musibah, maka orang itu diukur kesabarannya saat dia menerima berita itu, saat dia ditimpa musibah itu. Kalau dia kemudian beristighfar kepada Allah, lantas kemudian ingat kepada Allah, lantas kemudian mohon pertolongan kepada Allah, tidak panik, tidak kemudian menyalahkan orang lain, tidak bertindak bodoh, maka itu adalah kunci yang diberikan Allah. Innallaha ma'as sabirin, orang yang sabar ini nanti akan disertai terus oleh Allah. Oleh karenanya kemudian Allah berikan kunci, karena kehidupan ini tidak selamanya senang, tidak selamanya suka, tidak selamanya luas, tidak selamanya bahagia. Tempat nanti yang luas, tempat bahagia yang terus kenikmatan tidak putus-putus, itu nanti di akhirat. Jadi jangan pernah membayangkan hidup kita ini mulus
mulus, surga ada onak, tidak ada duri, tidak terjal, tidak ada jurang, tidak ada yang mengkhawatirkan, akan ada itu. Maka kalau pada saat seperti itu kita pada posisi seperti itu, ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Lakukan sabar. Kemudian di samping itu, manfaat ibadah sholat ini untuk kita sendiri sebagai penghapus dosa. Orang-orang yang banyak berdosa, kalau kita merasa banyak berdosa atau terlanjur berbuat kesalahan yang tidak disengaja, maka diperintahkan oleh Allah sholat dengan khusyuk. Wa aqimis sholat tarafan nahari wa zulfa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, kata Allah. Ayo dirikan salat. Salat itu dirikanlah pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah nanti akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dikasih tahu oleh Allah. Kalau kita ini sering terlanjur berdosa, banyak melakukan khilaf, terkadang bermaksiat kepada Allah, tetapi kemudian kita malas melaksanakan sholat. Sholat duhur, sholat asar malam, sholat maghrib malas, sholat isya juga, lebih-lebih sholat subuh. Maka Allah berikan bahwa sholat yang dikerjakan itu dengan khusyuk, dengan sabar itu juga menjadi penghapus dosa. Jadi setiap kali kita sholat dalam 5 waktu, juga berjamaah, ditambal disulam dengan sholat-sholat sunnah, ditambah lagi dengan sholatul lail, maka itu adalah cara mendelit dosa kita, menghapus dosa. Rasul juga bersabda, memberikan ibarat Rasulullah, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, seandainya di depan rumah kalian, di depan pintu rumah kalian itu ada seseorang yang dia mandi 5 kali setiap hari, karena di depannya ada sungai, mandi. Apakah kalian menganggap masih ada kotoran atau ada daki-daki yang tersisa di tubuhnya kalau sehari mandi 5 kali? Para sahabat menjawab, tidak akan ada tersisa sedikit pun kotoran padanya ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, seperti itulah dengan sholat 5 waktu. Dengan 5 waktu sholat yang kamu kerjakan itu, Allah akan menghapus semua kesalahan kalian. Kita ini rajin mengumpat, rajin memfitnah, rajin menggunjing. Sholat ingin cepat-cepat. Jadi banyak daki, banyak kotoran, tapi belum terus masih banyak kotoran. Nah, Allah mengibaratkan, Rasulullah mengibaratkan dosa-dosa yang lengket dalam hati kita, dalam diri kita ini bisa dicuci, bisa dimandikan, dibersihkan dengan sholat. Jadi kalau ada orang yang bekerjanya di tempat yang kotor-kotor, tapi mandinya sehari 5 kali, bersih. Gak pernah kerja di kotor-kotor, ada debu, ada yang gak pernah mandi, ya gak akan bersih dosa-dosanya. Jadi Rasulullah memberikan ibarat seperti itu. Jadi hendaknya kita di dalam ibadah sholat ini menjadi rajin. Sholat menjadi ukuran amal seseorang nanti di hari kemudian, kata Rasulullah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti pertama kali yang akan dihisab atas amalan seseorang adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu, pertama kali nanti yang akan dihisab yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung. Jadi pertama dihisab, gimana sholatnya ibu ini? Oh bagus, udah yang lain gak usah diperhitungkan, diampuni. Kalau kemudian sholatnya rusak, maka dia akan celaka dan rugi. Semuanya akan diperiksa sampai detail.
Lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Puasanya gimana? Puasanya banyak ngerumpinya, pahalanya ada ya Allah. Coba lihat apakah dia puasa Ayyamul Bait? Iya. Apakah dia puasa Senin Kamis? Iya, tempelkan itu. Jadi oleh karenanya kemudian ibadah itu berfungsi bagi kita sendiri. Begitu juga dengan kemanfaatan yang sangat dirasakan oleh manusia sendiri. Ibadah puasa misalkan. Syariat ibadah puasa kepada kita itu bukan untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Kalau kita melihat puasa itu, hakikat puasa itu as-siyamu al-imsaku anisyai. Puasa itu menahan diri, mengekang diri dari sesuatu. Artinya puasa yang kita lakukan itu adalah proses atau kemampuan mengendalikan diri kita. Kemampuan menahan gejolak nafsu syaitoniah yang ada pada diri kita. Bapak ibu-ibu lihat bapak-bapak yang ada di atas itu. Ketika melakukan korupsi, apakah mereka kurang ilmunya? Tidak. Apakah ilmu agamanya sedikit? Tidak. Apakah mereka tidak tahu hukum? Paling tahu. Tetapi kenapa mereka melakukan pelanggaran? Karena tidak ada kemampuan di dalam melakukan pengendalian diri. Orang melakukan hal-hal yang dilarang padahal dia tahu, dia paham, tetapi tetap ditabrak pelanggaran itu karena dia tidak seimbang, karena dia tidak mampu melakukan pengendalian diri yang baik. Proses pengendalian diri nafsu yang baik itu dilatih, diajari oleh Allah melalui puasa. Jadi puasa yang kita lakukan itu adalah kemanfaatannya kembali kepada kita, untuk kita. Dan puasa itu juga mencetak manusia supaya bertakwa. Orang yang bertakwa oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Kalau kita ingin meraih predikat takwa itu, maka ada nilai-nilai ajaran di dalam puasa, mengendalikan diri, berbuat baik, ihsan, imannya dikuatkan walaupun sudah ada yang menggiurkan, sudah hausnya setengah mati, tidak ada orang, tetap tidak dilakukan untuk minum. Kenapa? Karena merasa bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah. Itu ciri-ciri sifat-sifat muttaqin. Orang muttaqin itu peduli ada orang tidak ada orang, tetap yakin bahwa dia dilihat dan diawasi oleh Allah, sehingga apa yang dilarang tidak akan dilakukan. Itu juga manfaatnya kembali kepada kita puasa. Demikian juga kemanfaatan wakaf, zakat, infak, sedekah. Itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Karena zakat, infak, sedekah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah kemudian berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari orang-orang yang kaya itu. Karena kalau zakatnya itu diambil nanti, orang itu akan menjadi suci, orang itu akan dibersihkan dari harta-harta yang kotor. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat itu, harta-harta yang subhat, harta-harta yang kotor dibersihkan. Termasuk tutahhiruhum, juga disucikan, wa tuzakkihim biha. Disucikan juga mental, jiwa, hati yang kikir dibersihkan oleh Allah sehingga menjadi pemurah. Jadi orang yang berzakat itu kebaikannya untuk dirinya sendiri, hartanya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci dari apa? Dari sifat-sifat bakhil. Akan kembali kepada siapa? Kembali kepada pelaku ibadah itu sendiri. Itu barangkali yang bisa dirasakan kemanfaatan ibadah itu bagi kita, juga termasuk ibadah haji.
ibadah haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Demikian, sehingga kemudian segala bentuk ibadah yang syariatkan oleh Allah kepada kita itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, karena Allah tidak butuh kita. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan kita hendaknya terus beribadah dengan khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah, agar supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.